Hai semua, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan rumus filter di Google Sheet. Nah, dalam video ini saya menyediakan 7 study case yang mungkin bermanfaat bagi pekerjaan teman-teman. Hai, saya Alfred. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi-materi yang lebih baik lagi. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman, di sini saya sudah sediakan filenya, teman-teman bisa download di deskripsi video biar kita coba bareng-bareng ya. Nah, di sini kita akan belajar mulai dari basic, kemudian dua kondisi yang ada N-nya, kemudian filter dengan OR, by date, by filter dan search, dan kemudian filter dengan drop down. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama saya klik di sini dulu, kita menuju ke basic di sini. Nah, datanya saya sudah sediakan di sini. Misalnya, kita mau filter data di sini, kita mau filter data berdasarkan cabang atau mungkin berdasarkan produk. Nah, misalnya di sini saya mau mengambil data dari cabang Makassar saja, ya. Jadi saya mau ambil semua data ini, data tanggal, cabang, produk, kategori, kuantiti harga dan total dari cabang Makassar saja, ya. Oke. Nah, teman-teman, rumus ini juga tentu bisa dimanfaatkan di Excel juga ya. Jadi ada juga di Excel kalau teman-teman pakai yang versi 365. Oke, saya copy dulu ini header-nya teman-teman. Saya copy dulu, kasih masuk di sini. Oke, nah misalnya kita mau filter dari cabang yang Makassar saja. Gimana caranya? Saya kasih besar dulu screen saya seperti ini. Saya geser dulu ke kiri biar teman-teman bisa lihat ya. Filter di sini, filter range-nya. Range-nya itu berarti kita akan ambil dari sini. Misalnya saya akan ambil dari A sampai dengan G ya. Saya tidak perlu define barisnya di sini ya. Kita biarkan seperti ini A sampai G saja supaya tidak perlu referensi ulang ke bawah ya. Koma, condition itu apa? Kondisinya apa? Kondisi yang mau kita ambil adalah kita mau filter berdasarkan cabang. Cabang itu ada di kolom mana? Ada di kolom B ya. Saya masukkan B di sini. Saya referensikan ke bawah saja. Sama dengan di sini. Cabang mana yang mau kita ambil? Sama dengannya cabang mana yang mau diambil? Ya, saya mau ambil dari cabang Makassar. Oke. Berarti dalam tanda petik, karena ini string, kita masuk ke dalam tanda petik Makassar. Oke. Setelah itu tutup kurung, enter. Hasilnya, teman-teman bisa lihat, ini cuma ada cabang Makassar. Dan tentu kita bisa ganti jadi cabang lain. Oke? Misalnya kita ganti jadi cabang Jakarta. Teman-teman bisa lihat ini berubah semua ke cabang Jakarta. Oke? Nah, ini basic dan kita akan lanjut ke part selanjutnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana kalau filternya itu dua kondisi. Ya, saya klik di sini, cep, kita masuk ke sheet ini. Sebenarnya teman-teman bisa klik di tab-nya saja. Sama aja sebenarnya. Dua kondisi. Nah, yang mau saya buat di sini adalah bagaimana kalau misalnya dua kondisi. Misalnya kita mau filter berdasarkan cabang dan juga produk. Misalnya yang pertama case-nya, kita mau filter cabang Jakarta yang ada penjualan cappuccino-nya. Oke? Ya, case-nya begitu. Gimana caranya? Kita pakai rumus filternya seperti ini. Filter, range-nya dari mana? Kita ambil range-nya sama dari A sampai G. Oke? Kemudian kita ambil kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama yang mau kita ambil adalah cabang. Cabang itu ada di kolom B. Oke? Nah, di B ini, cabang mana yang mau kita ambil? Misalnya tadi kita mau ambil cabang Jakarta. Oke? Koma, kondisi keduanya apa? Kondisi keduanya adalah produk. Oke? Produk itu ada di kolom mana? Produk itu ada di kolom C. Oke, kita masukkan C. Sama dengan, oke? Kelihatan ya rumusnya. Saya kasih besarin dulu dikit. Cep. Oke. Biarkan saya di atas ini supaya teman-teman bisa lihat. Sama dengan di C ini kita memasukkan apa? Cappuccino atau latte aja lah ya. Latte. Dalam tanda petik 2 seperti ini. Oke, misalnya kita mau ambil latte dan penjualan yang ada di Jakarta. Oke, tutup kurung.
enter. Hasilnya adalah ternyata penjualan latte di cabang Jakarta itu cuma 2. Mau dipastikan? Mau dicek? Oke, kita bisa cek. Yang pertama, kita bisa cek di sini. Yang penjualannya, saya bisa pakai filter saya sebenarnya di sini. Filter biasa, create filter. Kita masukkan di sini apa? Kita masukkan di sini, saya clear dulu semua, masukkan Jakarta. Oke, Jakarta. Kemudian teman-teman bisa filter di sini, misalnya filter lagi jadi latte, atau teman-teman bisa lihat di sini karena datanya sedikit, kita bisa langsung lihat, oh ternyata memang ada 2. Yang di sini, latte yang di sini, yang terjadi di penjualan yang terjadi di tanggal 11 September, dan juga penjualan yang terjadi di tanggal 22 September. Jadinya 2, betul kan hasilnya di sini? Oke, sekarang kita lepas filternya. Gimana caranya? Kita bisa ke menu data tadi dan remove filter, atau kita remove filter di sini. Oke, sama aja. Dan tampilannya seperti ini. Tentu teman-teman bisa ganti juga kotanya di sini. Misalnya mau cari di Makassar atau di mana tadi? Di Surabaya atau lain sebagainya. Dan produknya teman-teman tentu bisa ganti. Oke. Next, kita akan belajar lagi yang mana? Kita akan belajar lagi yang filter dan end. Filter dan end ini sebenarnya sama aja dengan filter yang 2 kondisi ini tadi, tapi kita akan gunakan end. End itu di sini kita pakai tanda bintang, ya. Oke, kita coba. Case-nya adalah sama seperti tadi. Kita misalnya mau tampilkan berdasarkan cabang dan produk. Ini sebenarnya sama aja, sebenarnya teman-teman, seperti sebelumnya, tidak ada bedanya, cuma kita coba dengan cara lain. Yup. Oke, ini kenapa nggak naik? Oke. Nah, di sini filternya apa? Saya filter berdasarkan misalnya cabang dan kategori aja lah ya. Atau mungkin produk dan kategori. Oke, produk dan kategori. Supaya beda case-nya ya. Sama dengan filter, kita ambil semua dari sini. A sampai dengan G25, atau teman-teman bisa ambil saja, bebas ya. Teman-teman bisa ambil semua A seperti ini, atau berdasarkan referensi baris juga tidak, sama aja. Tapi pastikan di kolom kondisinya harus sama range-nya. Oke? A sampai G, saya biarkan saya seperti ini. Kemudian kita mau ambil apa? Kita mau lihat produknya. Produk. Oke? Produknya itu ada di kolom mana? Di kolom C. Dan kita mau ambil produk apa? Misalnya kita mau ambil produk, misalnya Americano. Oke. Koma. Kemudian kategorinya apa? Kita mau ambil kategori yang kalau Americano itu pasti kopi. Oke. Oke, misalnya nih gini. Saya akan ambil seperti ini tadi. Jangan lupa di sini dalam tanda kurung seperti ini. Di sini. Kemudian saya mau ambil yang harganya di atas, yang penjualannya di atas 100.000 lah ya misalnya ya. Americano yang penjualannya di atas apa? Di atas 100.000 ya. Oke, di sini saya ambil kategori yang kedua. Kondisi yang kedua maksud saya. Kondisi yang kedua di sini saya masukkan total. Saya mau ambil total penjualan yang di atas 100.000. Oke. Berarti saya masukkan di sini lebih dari atau penjualan yang sama dengan atau lebih dari 100.000. Misalnya di sini lebih dari sama dengan 100.000. 100.000. Oke, karena dia angka, maka kita tidak perlu masukkan dalam string. Oke, masukkan seperti ini, hasilnya ada 2. Ternyata produk Americano yang penjualannya di atas 100.000 itu ada 3 produk. Bukan tidak 3 produk, tapi ada 3 tanggal. Di mana tanggalnya itu ada tanggal transaksi tanggal 1, tanggal 10, dan juga tanggal 16. Oke? Ya. Mau dipastikan? Ya, kita bisa pastikan sendiri. Teman-teman bisa pastikan sendiri karena menurut saya sudah benar, ya. Nah, di sini teman-teman lihat transaksinya ada di Makassar dan di Jakarta. Ya, oke? Nah, teman-teman bisa cek-cek sendiri di sini apakah ada yang salah. Kalau salah, sampaikan di kolom komentar. Harusnya benar. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke filter yang kombinasi yang lain. Oke? Kombinasi yang lain apa? Pakai OR. Kalau kombinasi OR itu berarti gimana ya? Kalau fungsi logika, kalau benar atau benar itu berarti benar. Benar atau salah artinya benar.
salah atau benar itu artinya benar. Tapi kalau salah-salah itu artinya salah. Ya, itu teman-teman bisa cari belajar gerbang logika namanya. Ya. Kita klik saja filter OR. Nah, di sini saya mau tampilkan apa ya di sini ya? Saya mau tampilkan yang cabang Makassar dan juga yang saya mau tampilkan semua penjualan yang terjadi di cabang Makassar atau penjualan yang di luar cabang Makassar tapi penjualannya adalah latte. Ya, misalnya seperti itu. Oke. Saya bisa pakai rumus di sini, filter. Filter. Oke. Dari A sampai G seperti ini. Jobs. Kemudian kondisi pertama apa? Yang pertama tadi cabang. Cabang itu ada di kolom B, kemudian kita masukkan misalnya Makassar. Saya mau melihat penjualan yang terjadi di cabang Makassar. Jangan lupa di dalam tanda petik, bukan tanda petik, tanda kurung seperti ini. Plus, kalau tadi itu bintang, artinya kali, artinya N, sekarang itu OR. OR itu kita simbolnya itu tambah. Ya. Produknya adalah C di kolom C, ya, dalam tanda kurung juga sama dengan apa? Misalnya sama dengan latte, latte. Tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Saya cut dulu ke bawah rumusnya. Oke, saya bisa copy headernya ke samping. Cep, mantap. Nah, teman-teman cek di sini sendiri di sini bahwa di sini tadi kondisi kita adalah saya mau mengambil semua penjualan yang ada di cabang Makassar dan juga penjualan di cabang manapun yang penjualannya adalah latte. Oke? Paham ya? Jadi di sini ada penjualan, semua penjualan di cabang Makassar itu include semuanya di sini. Dan juga penjualan di cabang lain yang penjualannya latte saja. Teman-teman bisa lihat, tidak ada penjualan lain yang tidak ada penjualan americano, tidak muncul americano yang terjadi di Surabaya, karena yang kita kondisikan di sini adalah yang semua penjualan di cabang Makassar dan juga penjualan di luar kota Makassar yang produknya adalah latte. Oke? Nah, kita lanjut ke case selanjutnya. Lebih seru lagi ini, teman-teman. Sekarang kita mau filter by date. Filter by date itu artinya bagaimana? Misalnya, saya mau mencari penjualan yang terjadi di antara tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober. Gimana caranya? Nah, saya mau filter berdasarkan tanggal nih. Misalnya saya mau lihat penjualan saya atau penjualan tim saya atau penjualan toko saya dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Tentu teman-teman bisa ganti tanggalnya seperti yang teman-teman mau. Oke. Nah, sekarang case-nya di sini adalah kita mau tampilkan penjualan tanggal 6 sampai tanggal 10. Gimana caranya? Oke, kita coba. Filter di sini. Filter. Kemudian kita masukkan di sini. Bukan dari tanggal, tapi range-nya dulu ya. Range A sampai G. Kemudian tanggalnya itu ada di kolom A. Oke, kolom A sama dengan kolom A. Oke, kolom A dalam tanda kurung seperti ini. Saya kasih kurung seperti ini aja. Kolom A, di mana tanggalnya adalah lebih besar dari atau sama dengan tanggal 6. Ya. Lebih besar dari atau sama dengan 6, di mana tanggalnya sudah kita tulis ini, saya referensikan ke sini. Tutup kurung kali N, di mana tanggal terakhirnya adalah tanggal 6 dan tanggal terakhirnya A lagi saya ambil di sini. Tanggalnya lebih kecil atau sama dengan yang ini, yang tanggal 10. Oke, paham ya? Jadi oke, AG seperti ini, J2. Oh, wait dulu. Ada apa yang salah? No filter match. 6 Oktober. Oke, di sini Oktober. Tentu tidak ada yang match ya, NA semua.
Kenapa ini? Karena di sini Oktober, sedangkan data kita adalah data September. Jadi bagaimana caranya? Ya tentu kita bisa, ini kita modify rumusnya, misalnya tidak ada datanya, ya misalnya filter seperti itu. Misalnya saya koma di sini, koma apa? OU, FX. Ini kita bisa cek di sini. Filter condition, ini ada kondisi yang lain tidak? Oke, tidak ada di sini. Bisa kita, oke, saya biarkan seperti ini. Bisa kita misalnya if in a, if error. Misalnya kita tambahkan if error. If error, maka jika nilainya error, jika tidak ada isinya di sini, wait, if error, if error, maka ini wait, ini datanya dari mana? J3, J4, J2, J3 udah. Ini referensi dari mana? Oh, ini yang salah ya. Oke, saya koma di sini, koma. If error, maka bilang saja di sini. Kayaknya salah pilih tanggal ya. Misalnya begitu. Data tidak ditemukan. Itu saja ya. Jangan terlalu alay tulisannya. Data tidak ditemukan. Oke, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kalau data yang di sini tidak match, maka dia bilang data tidak ditemukan. Tapi kalau match, misalnya saya pilih di sini 6 September, Oktober, September ya. Misalnya tanggal 6. Oke, ini sudah muncul semuanya. Dan karena filter kita tadi ada, yaitu lebih besar dari, atau yang ini tadi rumus kita lebih besar, lebih kecil sama dengan J3. Jadi dia akan, karena ini bulan Oktober ya, dia akan ambil semua yang di bawah bulan Oktober. Berarti dia akan ambil dari yang Oktober ke bawah. Jadi kemungkinan besarnya terambil, dan dia akan ambil yang bulan September tentunya. Betul? Betul. Nah, ini misalnya kita mau modify juga, misalnya kita tahu tanggalnya belum sampai bulan Oktober tanggalnya, kita bisa ganti di sini. Mana September jadi tanggal 10. Ya, tentu hasilnya berbeda. Karena apa? Karena ini tadi 10 Oktober dia akan ambil semua yang penjualannya 10 Oktober, termasuk yang 11, 12 dan lain sebagainya yang di bulan September. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita ganti juga misalnya jadi 30 dan pasti lebih banyak ke bawah. Oke. Dan bisa juga kita pilih jadi bulan lainnya, karena ini adalah batas ini tadi batas mana tadi saya lihat. Ini lebih kecil atau sama dengan J3, lebih kecil atau sama dengan di bawah dari tanggal yang dipilih di sini. Oke. Nah, sudah tampil di sini, tapi di sini tidak muncul tanggalnya, teman-teman. Muncul tanggalnya gimana caranya? Ya, kita klik di sini format, kemudian kita pilih format yang kita mau. Hasilnya seperti ini. Nah, ini juga tentu kita bisa ganti jadi tanggal 1. Oke, muncul semua dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ini ke bawah. Cep. Tampil semuanya. Kemudian apalagi? Itu saja ya. Jadi kita bisa atur kondisinya di sini ya. Atau mungkin misalnya teman-teman saya mau ambil saja yang dari tanggal 1 sampai misalnya tanggal yang saya pilih di sini sampai tanggal 30, saya sama dengan saja di sini. Data tidak temukan ya, karena belum ada tanggal 30 September, sama dengan tidak ada tanggal 30 September di sini. Oh, kenapa saya masuk sini? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal terakhirnya. Tanggal terakhir adalah tanggal 24. Teman-teman bisa ganti di sini sama dengan tanggal 24. Ya, otomatis seperti ini, ya. Kenapa cuma muncul satu? Ya karena cuma muncul satu. Ya karena di sini kita kasih stage-nya adalah sama dengan ya. Nah, kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan yang kita mau tentunya. Oke. Dan ini kita bisa kasih lebih kecil atau sama dengan, jadi ada di antara dua range yang ada. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Apalagi selanjutnya teman-teman, bukan yang terakhir ya, yang filter, yang selanjutnya filter dan search.
Filter dan search-nya bagaimana? Misalnya di sini saya tulis misalnya kita mau filter berdasarkan cabang ini dan saya cuma tulis maka atau mak atau jak saja atau jaka saja atau surah saja, maka akan muncul di bawah sini. Gimana sih caranya? Kita bisa pakai di sini filter. Kemudian filternya apa? Filternya kita ambil berdasarkan ini. Saya A sampai A2 sampai ini saja ya, A2 sampai G26, ini saya tidak pakai 26-nya, seperti ini, G saja, koma, saya mau filter dulu berdasarkan is number. Is number itu mengecek apakah nilai dari hasil yang kita temukan sebentar bernilai false atau true. Ya. Is number di sini. Kemudian saya cari search di sini, search. Search. Nah, search ini isinya apa? Kita bisa cek di sini apa-apa sih parameter yang dia butuhkan. Search for. Kita mau cari apa? Kita mau cari ini. Kita mau cari apapun yang pelanggan atau user tulis di sini atau kita tulis di sini. Saya klik di sini J2, koma. Kemudian selanjutnya parameternya apa lagi? Dia butuhkan apa? Text to search. Kita cari teksnya di mana? Kita cari teksnya di cabang Makassar. Cabang Makassar itu ada di mana? Di B. Di B ini. Ctrl Shift bawah B2B ya aja seperti ini. Oke, dia akan ambil seperti ini. B2B. Oke. Selanjutnya kita masukkan apa lagi? Katanya dia masukkan starting at. Oke, kita tidak perlu lakukan ini. Oke, tutup kurung, tutup kurung. Oke, enter. Hasilnya seperti ini. Tanggalnya kita tidak perlu ambil sebenarnya. Kenapa? Karena kita ambil dari A3 saja ya. A3 supaya kita tidak perlu ambil tanggalnya, kemudian J3. Pastikan referensi dari barisnya itu adalah referensi pada size yang sama. Ntar hasilnya NA seperti ini karena kita belum tulis apa-apa di atas. Ini teman-teman bisa kasih if error juga supaya kalau ada data yang tidak ditemukan, teman-teman bisa tulis di situ data tidak ditemukan. Berarti belum ditulis misalnya. Bisa kita tulis sini, maka saya enter. Oh, kenapa belum terjadi? Kita bisa cek di sini is number A3 sampai G, 3J. Oh, bukan ini. Ya, saya salah tadi di sini, teman-teman. Tetap di sini J, kemudian di sini jadi B3. Oke. Nah, maka. Oke? Jadi kan? Nah, ketika saya tidak tulis apa-apa, dia akan tampilkan, kita cek di bawah. Berapa datanya ini? Count-nya 24. Ini kita bisa cek, ini count-nya adalah 24. Oke? Jadi ketika kita belum tulis apa-apa di sini, ketika kita belum tulis apa-apa, maka hasilnya adalah dia akan tampilkan semuanya. Tapi ketika kita tulis surah, misalnya Surabaya, enter, dia akan munculkan semua yang Surabaya. Misalnya Jakarta, dia akan tampilkan semua yang Jakarta. Ketika kita tidak tulis apa-apa, otomatis semuanya datanya akan tampil. Oke? Mantap kan? Ya, teman-teman bisa kombinasikan tentunya dengan rumus-rumus atau kombinasi-kombinasi yang lain. Dan terakhir, kita akan belajar filter with drop down. Saya klik di sini, cep. Dan di sini sebenarnya saya sudah buatkan filternya. Di filter ini bisa teman-teman ambil dari range ini, cabang. Dan di sini saya tambahkan all, ya, atau semua produk atau apapun teman-teman bisa tambahkan. Nah, ini saya pakai rumus unik, di mana saya ambil untuk unik semua kota yang ada di sini. Oke. Dan di sini saya pakai ini teman-teman, data validation, klik di sini, oke. Klik di sini atau teman-teman bikin data validation di sini, data, kemudian data validation, dan di sini teman-teman add rule, dan kita ambil dari drop down from range. Teman-teman bisa ambil referensi dari range manapun yang teman-teman mau bikin drop down. Dan ini biasanya saya gunakan kalau misalnya saya membuat dashboard di Google Sheet. Oke. Nah, di sini kita mau tampilkan misalnya case-nya, logiknya adalah begini. Saya mau ketika user memilih all, tampilkan semua kota. Tapi ketika pilih Makassar, maka tampilkan di kota Makassar saja. Kalau pilih Jakarta, tampilkan Jakarta saja. Kalau pilih Surabaya, tampilkan Surabaya saja. Oke, atau mungkin case teman-teman di produk atau di kategori sama aja. Kita bisa coba, ya. Caranya gimana? Kita tentu pakai OR di sini supaya mengevaluasi rumusnya nanti true atau false, ya. Filter,
Oke. Nah, filter ini tentu seperti sebelumnya kita ambil dulu range-nya, kemudian koma, dan di sini kita masukkan dalam kurung di sini, dalam kurungnya apa yang mau saya ambil adalah cabang. Ya, cabang dulu misalnya, atau mungkin kita ya saya ambil cabang dulu. Jika user memilih cabang misalnya Makassar atau apapun di sini, maka tampilkan cabang apapun yang dia tulis di sini. Oke, seperti ini. Plus, tapi jika user memilih all, maka tampilkan semuanya. Berarti saya masukkan mana? Jika ini plus dalam kurung ini, jika ini sama dengan all, maka tampilkan semuanya. Oke, enter. Hasilnya seperti ini. Kok tanggalnya ngikut? Ya, karena kita referensinya di sini. A2 dulu. Kemudian di sini jangan lupa di belakang ini jadi B2 juga supaya tidak salah. Enter, hasilnya seperti ini. Dia akan tampilkan semua data, yaitu ada 24 baris tentunya. Di mana datanya sudah oke, dan kalau teman-teman tanggalnya tidak muncul, teman-teman bisa ganti di sini jadi format yang teman-teman mau, ya. Oke. Nah, sekarang ketika saya pilih Makassar, yang tampil adalah Makassar. Dan saya pilih Surabaya, Jakarta, tampil Jakarta. Kalau pilih Surabaya, tentu akan tampil yang Surabaya. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena yang all ini, saya copy dulu rumusnya teman-teman. All ini satu kali rumusnya, saya klik di sini. Sama dengan, nah ini kalau saya ambil rumusnya di sini hasilnya itu false. Kenapa false? Karena pilih Surabaya. Tapi ketika saya pilih all, maka jadinya true di sini. Nah, ketika hasilnya true, maka dia akan tampilkan semua data yang ada di sini. Kenapa tampilkan semua datanya di sini? Kita bisa ambil di sini sebenarnya ini saya bisa referensikan rumusnya di sini. Apakah ini sama dengan ini? Ya, tunggu dulu. Oh, bukan itu maksud saya. Ini di cabang. Apakah cabang Makassar sama dengan cabang ini? Hasilnya adalah false. Oke, hasilnya false. Nah, sekarang ini false, kita kalikan dengan, karena ini tadi pilih all, kita kalikan dengan true di sini. Ini dikali dengan, bukan kali, tapi or, ini di koma dengan ini, true. True ini kita kasih kunci saja. Hasilnya adalah, tentu kalau true di true or false artinya true atau hasilnya adalah true. Ya, teman-teman bisa belajar gerbang logika ya. Jadi true atau true. Benar atau benar, benar atau salah, salah atau benar, salah atau salah. Itu gerbang logika OR. Hasilnya seperti ini. True artinya true ini yang mau kita ambil semuanya. Kenapa true? Kenapa ini referensi ini? Kalau kita pilih all, maka kita ambil true semua yang ini. Artinya kalau kita pilih all, kita akan ambil semua data yang ini. Oke? Nah, sekarang ketika saya pilih Surabaya, teman-teman, saya pilih Makassar lah ya, paling atas seperti ini. Dia akan tampilkan yang Makassar ini tadi, yang Makassar, mana Makassar? Oh, harusnya ini kalau true false, wait, harusnya dia referensikan yang Makassar aja. Mana Makassar ini, Makassar atau wait, Makassar atau harusnya ini adalah benar, Makassar atau Makassar. Makassar sama dengan Makassar ya, harusnya di sini benar ini. Kenapa false? Ini saya cek dulu. B3 sama dengan L3. Oh, bukan ya, karena ini tidak direferensikan ke atas sini. Harusnya saya referensikan dia sebagai kunci juga. Kunci di sini. Jangan lupa, ya. Saya geser ke bawah di sini. Ctrl Shift bawah, Ctrl D. Hasilnya adalah true, 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 true. Nah, saya kondisi or aja.
or ya misalnya kita seperti inilah ya. Saya filter di sini, create filter, kemudian saya filter berdasarkan yang true. Nah, true inilah yang diambil. Di mana true ini menghasilkan Makassar semua. Oke? Nah, ketika saya pilih mana, pilih misalnya Surabaya di sini, Jakarta misalnya, dan Makassar, hasilnya pasti akan full semua. Karena apa? Ya karena begitu. Ya oke. Oke, saya hilangkan dulu filternya seperti ini. Cep. Nah, kita akan lihat, dan ini yang diambil, ini atau ini ya. Inilah yang diambil sama rumus yang kita buat tadi. Ketika saya pilih all, maka tentu semuanya dah hasilnya true semua ini ke bawah. Oke? Ini yang diambil. Kemudian ketika saya pilih Makassar, semuanya akan menghasilkan true dan false. True dan false ini kita akan ambil yang nilai true-nya saja. Oke, teman-teman semuanya, ya, filenya ada di deskripsi video teman-teman. Bisa teman-teman download, bisa teman-teman trial and error sendiri supaya teman-teman bisa belajar untuk membuat rumusnya lebih keren. Nah, sebenarnya ini bisa juga kita pakai reformula ya. Reformula itu ya sama aja sih sebenarnya. Nah, cuma kita logiknya seperti ini. Kalau pakai reformula itu, saya copy dulu ke samping sini ya, teman-teman. Copy saja headernya, drop down-nya atau data validation-nya seperti ini. Nah, filter di sini kita filter biasa dulu. Filternya apa? Filter berdasarkan cabang. Saya ambil di sini. Oke. Oke, koma. Kemudian saya filter berdasarkan cabangnya di sini. Cabang apa? Cabangnya sama dengan di mana cabangnya adalah yang saya pilih di sini. Oke. B, C, ini ya. Oke. Include-nya tutup kurung enter. Hasilnya NA karena tidak saya kasih masuk di bawah. Cep. Copy dulu. Saya masukkan di sini. Oke, hasilnya NA. Ya, karena memang tidak ada yang all. Saya pilih Makassar, muncul Makassar. Nah, kita bisa pakai rumus if di sini. Sebelum itu, if dulu, if pilihannya adalah all, if J1, T1 sama dengan all, maka tampilkan semua datanya. Tampilkan semua datanya. Berarti kita referensikan dari A sampai G. Oke? Seperti ini. Koma, ini kondisi pertama. Nah, jika false, maka tampilkan saja yang data yang ada kotanya. Enter seperti ini. Cep, Makassar tampil. Tapi ketika saya pilih all, akan error seperti ini value, ya. Dan lihat teman-teman bisa baca di sini, a matching value could not be found. To get value from entire range, use array formula. Nah, teman-teman, kalau di Excel, rumus ini tuh bisa. Kalau di Excel, kalau teman-teman terapkan rumusnya di Excel, itu langsung jalan. Ya. Kalau di sini, di Google Sheet, dia tidak bisa seperti itu. Nah, berarti gimana caranya? Kita tambahkan array formula di sini. Array formula. Seperti ini. Array formula, setelah itu tutup kurung, enter. Hasilnya adalah seperti ini. Sudah benar, tapi tangkalnya ngikut. Nanti kita masukkan di sini A2 sampai G, enter. Hasilnya A2 ya. Wait. Ya. Ini. A2 ini juga jangan lupa B2 ya. Kok bisa? Ini gimana sih? Ini juga ya. A2. Oke, hasilnya seperti ini. Muncul. Sebenarnya sama aja, ya. Dua rumus itu tadi menghasilkan hal yang sama, ya. Tapi di sini kita pakai reformula. Ini logiknya mungkin kalau kita mau belajar if ya. Jika pilihannya adalah all, maka tampilkan semua datanya. Tapi ketika pilihannya adalah jika tidak, maka tampilkan sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Ya, lebih bisa dipahami dari sebelumnya, tapi sebenarnya sama aja, menampilkan data yang sama.
menampilkan nilai yang sama. Oke, teman-teman semuanya, datanya ada di deskripsi video. Kita bisa coba bareng-bareng, teman-teman bisa belajar bareng-bareng dengan saya yang lagi belajar juga ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk kali ini cukup sampai di sini. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dengan seri yang lebih keren lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.